Angin segar bagi penduduk dunia. Di tengah kacaunya India akibat COVID-19, ilmuwan temukan cara melemahkan virus corona. Situs Swiss Info dari Swiss National Television pada 15 Mei 2021 melaporkan bahwa para peneliti di Federal Institute of Technology (ETH) Zurich telah menemukan kelemahan penting dari virus SARS-CoV-2. Tentu kita tahu apa itu virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan pandemi COVID-19 dan membuat seisi dunia pusing tujuh keliling selama setahun lebih ini. Lalu, apa kelemahan penting dari virus corona itu? Dilansir dari 24.com pada Minggu, jika diproduksi sebuah protein virus kunci terganggu, maka replikasi virus dalam sel yang terinfeksi dapat dikurangi secara signifikan. Penemuan ini yang dijelaskan oleh para peneliti sebagai kelemahan virus SARS-CoV-2 dapat berkontribusi pada pengembangan obat antivirus serta kasus virus corona terkait. Menurut para peneliti, poin kuncinya adalah peralihan bingkai. Selama pembacaan langkah demi langkah dari cetak biru dari asam ribonukleat atau RNA, ribosom atau mesin penghasil protein sel itu sendiri terkadang salah hitung dan melewatkan huruf. Hal ini jarang terjadi pada sel yang sehat, karena urutannya dibaca dan disalin secara tidak benar sehingga menyebabkan protein disfungsional. Namun beberapa virus seperti virus corona atau HIV bergantung pada perubahan dalam kerangka bacaan untuk mengatur produksi proteinnya. Dalam sebuah pernyataan pada 13 Mei 2021, tim tersebut mengatakan bahwa virus SARS-CoV-2 menyebabkan pergeseran bingkai dengan melipat RNA-nya dengan cara yang tidak biasa dan kompleks. Oleh karena itu, karena phrase makeshift penting untuk virus, tetapi ini hampir tidak pernah terjadi di tubuh kita. Senyawa apapun yang menghambat phrase makeshift dengan menargetkan lipatan RNA ini mungkin berguna sebagai obat untuk melawan infeksi. Masih kurangnya informasi yang tepat tentang interaksi RNA dengan ribosom sel inang yang terinfeksi selama phrase makeshift. Namun para peneliti di ETH Zurich dan Universitas Bern, Lausanne, dan Koch, Irlandia telah berhasil mengamati proses ini. Dengan menggunakan eksperimen biokimia yang canggih, para peneliti dapat menangkap ribosom di tempat transfer RNA virus SARS-CoV-2. Para ilmuwan kemudian dapat memeriksa kompleks molekuler ini menggunakan mikroskop elektron bersuhu rendah. Para peneliti juga melangkah lebih jauh dan mencoba secara khusus mempengaruhi proses dengan bahan kimia. Mereka menemukan dua senyawa kimia yang mengurangi replikasi virus sebanyak 1.000 hingga 10.000 kali tanpa toksisitas pada sel yang diobati dengan senyawa kimia ini. Menurut para peneliti, meskipun senyawa ini saat ini tidak cukup kuat untuk penggunaan terapeutik, penelitian menunjukkan bahwa menghambat pergantian bingkai ribosom ternyata memiliki efek yang besar pada replikasi virus. Hal ini diyakini membuka jalan bagi pengembangan senyawa yang lebih baik yang pada akhirnya dapat digunakan dalam pengobatan semua virus corona. Varian mutasi virus corona jenis E484K dijuluki EE memang punya tingkat keganasan yang tidak bisa diremehkan dan kini sudah tersebar mulai dari Jepang, Brasil, Amerika Serikat, dan tentunya Indonesia. Mutasi E484K yang sampai saat ini di Indonesia ada di dalam varian Corona B1525 dan dibawa oleh pasien perjalanan asal Malaysia. Dikutip dari juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Pertama kali diidentifikasi di Bristol dan Liverpool, Inggris. Mutasi jenis ini sebenarnya telah terjadi di varian Afrika Selatan atau B1351 dan Brazil B1128. Mutasi E484K ini berubah struktur protein spike atau tonjolan pada permukaan virus yang digunakan virus untuk memasuki sel manusia. Lantas bagaimana dampaknya? Virus akan menjadi lebih sulit untuk dikenali dan dihancurkan oleh sistem imun tubuh. Hal ini membuat virus corona dengan mutasi E484K lebih cepat menyebar dan menular ke reseptor virus dalam sel tubuh manusia. Lalu apakah lebih ganas? Dikutip dari BMJ atau British Medical Journals, mutasi E484K bisa melemahkan respon imun tubuh dan mempengaruhi umur antibodi penetral virus. Hal ini memungkinkan adanya resiko infeksi ulang pada pasien.
Mutasi E484K ini juga disebut sebagai escape varian karena telah membantu virus melewati imun tubuh lebih mudah dan membuat antibodi yang dibutuhkan tubuh untuk mencegah infeksi sel meningkat secara signifikan. Kepala Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman, Profesor Amin Subandrio menyatakan bahwa mutasi E484K tidak mempengaruhi efektivitas vaksin COVID-19 atau dalam kata lain masih efektif. Sedangkan uji klinis terbaru oleh Novavax dan Johnson & Johnson menunjukkan bahwa vaksin baru mereka kurang efektif di Afrika Selatan dibandingkan dengan di Inggris atau Amerika Serikat yang mungkin disebabkan oleh mutasi E484K. Selebihnya, belum ada penelitian yang menyatakan vaksin yang saat ini bersedia mampu secara efektif mengatasi mutasi jenis ini. Tetapi BMJ atau British Medical Journals menegaskan kalau vaksin juga pasti akan terus diupdate dan akan terus berkompetisi melawan mutasi-mutasi lain khususnya untuk mutasi ini. Misalnya, Oxford AstraZeneca yang memperkirakan akan mengeluarkan vaksin baru untuk mutasi jenis ini pada musim gugur atau sekitaran bulan September tahun ini. Sementara itu, cara pencegahan. Dr. Ashish Keja dari Brown University Amerika Serikat mengatakan, virus corona yang bermutasi tetaplah virus corona. Jadi, tindakan preventif yang telah ditetapkan masih berlaku. Pencegahan yang bisa dilakukan terkait penularan virus corona serta mutasi barunya antara lain, menggunakan masker 2-3 lapis, hindari keramaian atau bercengkrama dengan orang-orang yang bukan dari rumah, dan tetap menjaga jarak jika harus keluar. Cuci tangan saat dan pakai hand sanitizer setiap terkena kontak dengan benda di tempat umum. Hindari kontak tangan dengan wajah, hidung, mata, dan mulut. Menurut buku pedoman tata laksana COVID edisi 3, dalam pencegahan dan pengobatan paparan virus COVID-19, dianjurkan meminum multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan zinc. Situs Swiss Info dari Swiss National Television pada 15 Mei 2021 melaporkan bahwa para peneliti di Federal Institute of Technology (ETH) Zurich telah menemukan kelemahan penting dari virus SARS-CoV-2. Tentu kita tahu apa itu virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan pandemi COVID-19 dan membuat seisi dunia pusing tujuh keliling selama setahun lebih ini. Lalu, apa kelemahan penting dari virus corona itu? Dilansir dari 24.com pada Minggu, jika diproduksi sebuah protein virus kunci terganggu, maka replikasi virus dalam sel yang terinfeksi dapat dikurangi secara signifikan.